Selamat datang di channel Aku Bisa Indonesia bersama saya Stefano Protejaya. Salam progresif. Di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang menjadi idaman bagi semua orang, yaitu bagaimana kita bisa menemukan kedamaian hati dan pikiran kita. Nah, pasti penasaran kira-kira seperti apa untuk bisa mendapatkan kedamaian hati dan pikiran setelah yang satu ini. Seperti pernyataan Aristoteles, salah satu filsuf yang terkenal, beliau mengatakan bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah menjadi bahagia. Dari masa ke masa tentu saja dunia ini terus mengalami sebuah dinamika yang semakin hari semakin berdampak signifikan, dikarenakan manusia dilahirkan dan diciptakan untuk bisa melestarikan dan mengembangkan bumi seisinya. Di sisi lain, dari seiring berjalannya pengembangan-pengembangan yang memudahkan kehidupan manusia, disitulah banyak sekali orang-orang itu yang jatuh dalam keterpurukan, gitu, karena tidak sanggup untuk beradaptasi dengan perubahan. Banyak sekali orang yang jatuh, bukan dari hanya sekedar aspek fisik, dan juga aspek psikis atau aspek mental juga jatuh. Nah, disitulah mulai banyak yang berusaha untuk mencari atau menemukan sebuah kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan mereka. Saya mau mengatakan bahwa teman-teman sekalian, untuk bisa menemukan sebuah kebahagiaan, kedamaian hati dan pikiran, itu diawali dari sebuah keputusan. Kalau teman-teman sendiri pun ingin bahagia, ingin hatinya damai, ingin pikirannya damai, tapi tidak memutuskan untuk melakukan sebuah perubahan, ya sama aja bohong. Keputusan apa saja yang harus diambil? Nah, ini ada 4, ya. Ada 4 hal yang menjadi sebuah cara untuk bisa menemukan kedamaian hati dan pikiran. Hal yang pertama, untuk bisa menemukan kedamaian hati dan pikiran adalah tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab ini adalah awal dari sikap-sikap positif yang lainnya. Seperti orang-orang yang bermain di atas garis. Nah, teman-teman bisa pelajari video saya tentang bagaimana bermain di atas garis. Ya, jadi saya mau cerita sekali lagi tentang tanggung jawab. Jadi kebahagiaan itu sejatinya berawal dari diri kita, bukan dari keadaan, bukan dari orang lain. Yang membuat banyak orang tidak merasa bahagia, sekalipun berkelimpahan materi, punya banyak teman, popularitasnya tinggi dan sebagainya. Karena apa? Karena banyak orang menaruh kebahagiaannya di luar dirinya. Apalagi di zaman sekarang media sosial gitu ya. Memang tidak salah orang itu mengekspresikan dirinya di media sosial gitu ya, sebagai bentuk perjalanan hidupnya mungkin, atau sebagai kenang-kenangan, ingin post di media sosial. Tapi seiring berjalan waktu, orang itu, karena menurut saya sebagian orang itu kurang bijaksana, akhirnya menggunakan media sosial untuk mencari aktualisasi diri, mencari sebuah pengakuan. Itulah yang membuat seseorang itu iri kalau melihat ada orang lain yang lebih baik daripada dirinya. Jadi sekali lagi, kebahagiaan itu sejatinya dari diri kita, bukan dari orang lain, bukan dari keadaan. Hal yang berikutnya adalah menjadi orang kunci. Nah, ini sehubungan dengan tanggung jawab. Jadi, setelah kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bahwa sejatinya kebahagiaan itu menjadi tanggung jawab kita, menjadi orang kuncinya adalah persoalan kendali diri dan kendali emosi. Situasi itu atau sebuah kejadian itu bersifat netral sampai kita sendirilah yang memberi arti. Saya ambil contoh tentang pandemi corona seperti sekarang ini. Memang kenyataannya banyak sektor yang hari ini drop. Tetapi di balik itu semua, ada sebagian orang yang justru menikmati karena mereka melihat dengan cara yang berbeda, melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Menjadi orang kunci itu bagaimana kita ini dikendalikan oleh keadaan atau mengendalikan keadaan. Nah, supaya kita bisa menemukan kedamaian hati dan pikiran, ya tentu saja kita mesti memiliki persepsi bahwa kitalah yang mengendalikan keadaan. Kenyataannya, di luar sana, banyak sekali orang-orang itu yang tanpa sadar dikendalikan oleh keadaan. Sehingga apa? Mereka cenderung menyalahkan keadaan, cenderung mengeluh, menghakimi, nyinyir, dan sebagainya. Dan itulah yang membuat orang itu jauh dari sebuah kedamaian hati dan pikiran. Hal yang ketiga adalah
bebaskan dirimu dari kemelekatan. Kemelekatan ini adalah salah satu penyebab penderitaan bagi manusia. Kemelekatan itu terjadi karena adanya kebutuhan untuk menjadi benar. Banyak sekali orang itu melekat pada idenya, egonya, materi. Sehingga ketika dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terjadi sesuatu atau bertemu dengan seseorang, di mana seseorang atau sesuatu ini tidak sejalan dengan pemikirannya, orang cenderung kecewa, cenderung marah, dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi akibat dari sebuah kemelekatan itu sendiri. Ketika kita melepaskan itu semua, kebutuhan untuk menjadi benar pun juga hilang seketika. Dan yang keempat adalah merawat satu yang namanya kebun pikiran. Jadi setelah kita berusaha untuk melepaskan diri kita dari kemelekatan, kita tetap harus berusaha untuk menjaga pikiran kita, hati kita. Dan itulah yang saya sebut merawat kebun pikiran. Jadi pikiran kita itu seperti tanah yang subur gitu ya. Jadi apapun yang tertanam di tanah itu akan bertumbuh. Ya, sama dengan pikiran kita. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, baik itu positif maupun negatif, itu akan bertumbuh. Supaya kebun kita tetap bisa menghasilkan tumbuhan yang subur. Nah, hal yang pertama adalah kita harus membasmi dulu. Jadi kita sudah bahas tentang bagaimana kita melepaskan diri dari kemelekatan. Setelah itu kita juga harus merawatnya. Bagaimana? Supaya kita bisa merawat kebun pikiran kita, kita harus menanamkan segala sesuatu yang positif dalam pikiran kita. Seperti hal-hal yang spiritual, motivasi, ya, pengembangan diri, dan hal-hal yang positif lainnya. Dan juga berkumpul dengan orang-orang yang positif, itu juga bisa membantu menjaga dan merawat kebun pikiran kita. Dan demikian video sekali ini tentang bagaimana kita bisa menemukan kedamaian hati dan pikiran. Dan ini semua berdasarkan pengalaman hidup saya, karena saya juga pun sampai hari ini terus berusaha untuk menemukan dan melestarikan satu yang namanya kedamaian hati dan pikiran. Semoga dengan apa yang saya share ini bisa menjadi pencerahan dan kekuatan untuk teman-teman sekalian supaya bisa merasakan kedamaian hati dan pikiran. Dan semoga dengan video sekali ini sungguh bisa sebuah inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, bila mana video ini bermanfaat, silahkan klik like, komentar di bawah, dan tulis di komentar bertanya pertanyaan, dan saya berusaha untuk menjawab pertanyaannya. Dan bantu saya untuk share kepada teman-teman Anda, relasi Anda, komunitas Anda di platform media sosial Anda, Instagram, Facebook, WhatsApp Group, Telegram, dan platform media sosial lainnya, supaya mereka semua juga bisa mendapatkan sebuah pencerahan dan manfaat yang sama dari video ini. Dan dukung terus channel Aku Bisa Indonesia dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya ketika saya upload video terbaru, Anda adalah orang pertama yang menerima video terbaru dari saya. Pasti bermanfaat, dan saya, Stefano Purwosaya, mengucapkan salam progresif.